Ayo ngasihin people, Into This TV sekarang punya program baru loh, namanya Cinema. Kali ini gue mau ngebahas film pilihan redaksi nih, drakor yang bener-bener fenomenal banget dan baru aja kelar episode terakhirnya kemarin. Gue pikir semua itu udah pada nonton, nah ternyata temen gue yang satu ini tuh belum nonton. Siapa dia? Kak Enji Ang. Nggak tepuk tangan, Ros? Harus sabuin people. Aduh ya Allah, diwawancarai. Betul ya? Jadinya memang bener, in people. Gue belum pernah nonton The World of Merit. Oh itu nama. Iya, itu judulnya TWOM. Iya, TWOM. Lo belum kasih tauin people? Belum. Ya ampun, film apa jadinya? The World of Merit in people. Nah, walaupun udah rame di Rame banget. dan bener kata lo Ros, jadinya kalau di sosial media gue juga kayaknya tuh pada emosi gitu kan nontonnya. Dan kalau gue pribadi, terakhir kali gue nonton drakor itu Miracle in Cell Number 7. Sunda. Tugasnya Rosi adalah memberikan bocoran tentang seberapa hebohnya si TWOM. Jadi ini. gue harus meracuni Kak Enji supaya nonton film ini ya kan. Jadi ini tuh menceritakan seorang dokter ya kan, direktur muda gitu ya kan. Dia juga seorang istri dan ibu rumah tangga nih. Karena dia udah punya putra, dia punya anak satu. Nah ternyata suaminya itu yang selama ini baik sama dia selingkuh dong ya kan. Terus? Gitu terus. Nah ini nih yang seru sebenarnya. Di episode 1 kita tuh diliatin pertama kali kayak keluarganya ini bahagia banget, keluarga kecil yang bahagia, punya teman-teman yang support mereka, mendukung dan sangat kayak wow akrab banget gitu kan. Terus ternyata pas endingnya kebuka semua nih. Tunggu dulu, jangan sampai ending dulu. Bukan, baru mulai kenapa ending? Maksudnya di episode 1 menuju episode 2, nah itu udah ketahuan suaminya itu selingkuh. Pas di hari ulang tahun si suaminya. Seru banget kok. Bentar, ini ada berapa episode sih? 16 aja. Biasanya kan kalau drama-drama seri gitu di awal-awal masih flat. Iya, makanya kalau di drakor kan biasanya kayak yang sweet, manis, kayak masih yang itu kan, masih yang apa namanya? Baik-baik saja gitu. Baik-baik saja. Nah, ini tuh yang beda dari TWOM itu, di episode pertama sudah ketahuan gitu loh. Udah diceritain bahwa oh, udah ketahuan nih kok. Makanya orang-orang tuh penasaran kok bisa ya, kok langsung ya. Apa nih next-nya kayak Emang gitu. beda ya sama drakor lain itu nggak kayak gitu? Beda sih. Kalau ini tuh kenapa dia trending kalau menurut gue? Karena ceritanya tuh bukan yang sweet gimana gitu, tapi memang justru yang kehidupan rumah tangga yang sebenarnya relate banget dan semua orang bisa mengalami itu kayak gitu. Ini mah gara-gara Indonesia lagi happening aja namanya pelakor. Iya, dan betul banget. Kalau yang gue lihat ya, jadinya ini enaknya gue ngomong apa sih? TWOM ya? TWOM. Tuom ini, si Tuom ini, wah itu di sosial media itu bahkan ada kajiannya. Ada kajian psikologinya. Mereka itu mengambil TWOM ini sebagai bahan skripsi, bahan penelitian. Bahkan kemarin juga ada apa sih namanya sekarang, kayak seminar-seminar di Zoom gitu yang membahas tentang kondisi psikologi dari ketahanan keluarga berdasarkan dari si TWOM ini. Udah banyak kayak gitu nih gue kasih lihat nih. Contohnya ya, gue kasih baca. Ada yang bilang gini, awalnya dia bercanda doang beberapa hari yang lalu. Di episode 5 gue stuck nih, udah capek banget hidup kayaknya nonton TWOM. Bisa dijadiin skripsi anak psikologi deh ini. Gak ada yang kayak gitu. Ada apa dengan episode 5 gue? Episode 1 aja belum nonton, kenapa sih episode 5? Gini ya, gue spoiler banyak nih jadinya. Jadi episode 5, jadi di episode 1 tuh udah ketahuan nih, ya kan? Terus episode berikutnya ini si istrinya tuh kayak mau gugat cerai tapi masih bertahan. Dia kayak bener-bener dia ngumpulin bukti dulu. Kayak dia tuh sebenarnya pengen mempertahankan rumah tangganya itu in people. Terus pas di episode 5 kayaknya dia udah nggak tahan karena si orang ketiga atau pelakor ini hamil dong. Anak suaminya ya kan? Ya pastinya gitu. Terus dia ngomongin di depan orang tuanya yang cewek. Ih, merinding. Merinding. Gue nggak bisa dengar hubungan terlarang itu sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Itu dia. Itu yang bikin kita menguras emosi kita ya. Ada lagi Ros.
Nih, ada yang ini kayaknya itu dia nulis blog gitu nih in people, atau mungkin gue belum klik sebenarnya, takut gue tidak terkejut saat Rosie akan menceritakan tentang TWOM ini, tapi dia nulis di Twitter. Analisis karakter utama The World of the Married daripada pandangan dokter psikologi. Emang karakter utamanya kenapa sih? Jadi karakter utamanya ini dari segi apa dulu nih, psikologi ya? Gue sih nggak ngerti, tapi kalau dia bilangnya dari ini mungkin bukan daripada ya, tapi mungkin dari, to be honest gue belum klik jadi gue belum bisa komentar. Tapi ada apa dengan si karakter utama ini, dan karakter utamanya ini tuh siapa? Apakah si dokter tadi, atau suaminya, atau pelapornya itu sendiri? Nah, karakter utama ini si dokter ini kan. Jadi dia itu memang anak tunggal ya kan. Jadi ceritanya ternyata baru ketahuan tuh orang tuanya kecelakaan kan. Nah, ibunya ini ternyata dulu dihianati juga sama ayahnya, jadi ayahnya itu selingkuh gitu loh. Nah, mereka ini kecelakaan terus langsung meninggal bareng gitu, kayaknya sengaja deh untuk bunuh diri gitu loh kayaknya, seperti itu. Makanya dia itu kayak trauma kayak gitu sih karakter utamanya. Tapi bisa dibilang juga nggak mungkin ini karakter utamanya tentang 3 orang ini, karena kan pasti punya karakter yang kuat masing-masing gitu ya. Lo lebih emosi sama yang mana? Gue lebih emosi sama Lee Tae-oh, yang suaminya dong, pasannya Lee Tae-oh. Oke, gue udah benar kan nyebutnya, soalnya gue udah sengaja datang dengan menggunakan outfit yang ke Korea. Outfit lo tuh kayak Ji Sun Woo banget, dokter Ji Sun Woo itu kayak bener-bener wanita independen dengan wow, gue bisa mengelola segalanya. Siapa? Dokter Ji Sun Woo. Oh, yang tadi iya. ibu itu kenapa dia? Persis banget nih outfitnya kayak dia gitu, kayak annyeonghaseyo. Itu juga ternyata bisa menjadi ini ya, jadi ada di otak lo gitu kalau si karakter ini dia karakternya itu sangat menjiwai dari outfitnya gitu, pembawaannya segala macam. Mungkin besok ada produser dan sutradara langsung tolong ya di calling di nomor di bawah ini. Iya. Nih. Ada juga yang nge-tweet gini. Seru nih pembahasannya, bahas pelakor dari sisi psikologi bareng ada nama dokter, Dr. Rena Latifah MPSI. Pelakor dan korban pelakor ngumpul di sini, dijadiin seminar online. Serius? Iya, TWOM ini sampai dijadiin bahan utama seminar online. Menurut gue ya, kalau dari yang gue baca-baca gini tuh kayak ada banyak hal, Ros. Yang tadi lo bilang, dari secara alur cerita ini tuh relate gitu sama masyarakat Indonesia, makanya happening banget karena takut terjadi sama kita atau amit-amit ada terjadi atau ya di sekitar kita seperti itu gitu. Dan yang sekarang ini tentang ketahanan keluarga. Itu juga ya sesuatu yang sulit untuk dibicarakan gitu. Jadi seperti kayak mewakili gitu ya sih untuk penontonnya gitu. Dan ini udah 14 episode ya? 16 episode. Udah kelar. Udah kelar. Barusan aja. Tapi masih sampai sekarang itu hype-nya masih tinggi. Hype-nya masih, dan gue denger kemarin itu sempet ada rumor mereka mau menambahkan 2 episode nih, people. 2 episode apa ya? 2 episode tambahan untuk lanjutannya gitu, karena kemarin endingnya kan ada gantung sih. Oh serius? Gue lihat di tapi gue nggak tahu ya itu beneran atau enggak sih sebenarnya. Oh gitu. Terus yang main siapa aja sih tadi? Tadi tuh yang main itu Ji Sun Woo, dokter Ji Sun Woo ini. Dokter Ji Sun Woo. Nama aslinya tuh Kim Hee E. Oh itu bukan nama asli? Bukan, itu nama di film karakter. ini karakternya. Terus kalau yang jadi Lee Tae-oh itu namanya gue lupa sih, Park Jae-hoon. Bukan Park Ji-sung, Park Jae-hoon kalau nggak salah. Kalau gue salah tolong komen ya in people. boleh. Terbawa emosi. Terus siapa lagi? Terus habis itu kalau yang si pelakor yang cantik ini yang namanya kalau gitu sih nggak boleh tahu bilang kayak gitu. Semua orang cantik, mau dia pelakor atau bukan. Tapi kalau kamu cantik-cantik pelakor, ya ada pelakor-pelakor. Belum nonton udah emosi. Soalnya pas gue ngomong gitu, gue ngerasa kayak ngebayangin bener banget itu tuh relate sama kondisi psikologi kita kayak gitu. Nah, gue juga nggak ngerti ya. Katanya tuh pemain-pemain yang ada di drama Korea itu kan ada yang bergaji fantastis. Iya. Itu ada juga nggak? Ada sih. Yang mana? Tapi kalau nggak yakin sih jawabnya. Karena gue nggak tahu sebenarnya gajinya berapa ya. Iya kan nggak. Karena gue belum hitung ya. Rupiahnya berapa?
Terus apa yang lo tahu tentang fakta di balik TWOM ini? Jadi TWOM ini yang gue tahu dia itu diadaptasi dari Dr. Foster, serial Inggris. Tapi sejujurnya gue belum nonton sih. Oke. Yang ini. Tapi orang-orang bilang katanya dari episode pertama hingga episode 4 atau 6 gitu. Itu tuh mirip banget. Nah, setelah itu beda gitu alur ceritanya. Tapi katanya sama sih awal-awalnya. Ketebak nggak sih lo dari awal kalau lo nonton filmnya? Enggak sih. Karena kan dia banyak kayak konflik-konfliknya, terus kayak pertamanya tuh mereka mau balas dendam kayak si dokter ini mau balas dendam, habis itu kayak dia enggak, dia gue masih cinta, habis itu ya gitulah. Itu yang bikin plot twist ya, nggak ketebak tuh Plot jadinya. twist, gue suka film plot twist. Sekarang nih in people, coba gue ngajak kalian untuk duduk tegak dulu. Ros, ikut duduk tegak. Apaan nih? Duduk tegak, tatap lurus ke depan. Bayangkan kalau kalian sedang ada di posisi dokter itu. Aduh, Kok aduh sih? Gue sih belum bisa bayangin, gue belum nonton. gue udah bisa membayangkan bagaimana sakitnya dihianati, ya kan? Oh itu emosinya, gue baru mau nanya emosi apa yang lo rasain. Ternyata dia udah ngomong duluan, itu adalah emosinya. Hancur. Iya, hancur banget. Karena nih ya, mohon maaf nih, suaminya ini nggak kaya ya. Udah gitu dia suka minta duit nih sama si dokter ini, ya kan? Terus dia pakai begaya lagi. Benalu. Selin banget kan in people. Oke. Siapa Liti? Oh itu, gue mau ketemu orangnya. Pengen lo pacarin. Oh, jadi gue yang pelakor ya. Nah, kalau misalnya posisinya lo adalah si orang ketiga, Oh, kok gue ya? gimana? Perasaan lo gimana? Karena gue belum Kalau- nonton, gue nggak ngerti sebenarnya dia itu menjadi pelakor itu karena memang cinta, karena ada maksud tertentu, karena ini, karena itu, gue nggak ngerti gitu. Nah, kalau gue lihat dari filmnya, Enggak, kalau lo jadi pelakor, Oh, emosi apa sih yang bisa lo amit-amit dulu ya in people. Kalau gue jadi orang ketiga tuh kayak ya yang gue rasain mungkin gue cinta nih sama si pria beristri ini, ya kan. Gue pengen mundur juga, gue udah cinta, udah misalkan amit-amit udah hamil gitu, misalkan Hamidun, ya kan. Terus siapa kalau nggak ada bapaknya kan? Apanya nih gitu dia gitu kan. Tapi kalau misalkan gue maju juga gimana ya, merusak keluarga kan, pasti merusak keluarga orang. Kalau gue sih kayaknya gue akan berjuang sih. Dasar jiwa pelakornya keluar. Mampus gua. Gimana sih? Jiwa pelakor Rosi keluar. Salah ngomong lo di sini. Mampus nih. Gue mau nonton, tapi gue butuh lebih teryakin nih Ros. Dan gue butuh 3 alasan kenapa gue harus banget nonton film ini sebelum ini di blacklist atau apa, tahu sendiri kan, kadang-kadang film itu penuh kejutan, tiba-tiba sudah tidak bisa ditonton lagi. Gue nggak mau nonton bajakan. Oh, jangan sedih. Sudah ada stasiun TV yang menyiarkan. Wah, iklan Trans TV tidak membayar. Yeay. Tapi apa alasannya gue harus nonton? Kalau nanti di Jadi- TV udah dipotong-potong. Jadi lo masih belum. Oh, to be honest, first impression gue adalah pastinya gue tadi terbawa suasana sedikit, gue merinding waktu lo cerita. Entah gue merinding karena ceritanya atau karena lo terlalu menggebu-gebu untuk menceritakan karena lo emosi gitu ya kan. Tapi gue butuh alasan lain, mungkin hal-hal yang tidak gue dapatkan di drakor lainnya. Oh, jadi gini. Kalau untuk supaya lo nonton, ini tuh banyak adegan syurnya. Ini gue harus nonton ya, soalnya di sini banyak adegan share. Ih, parah lu gak? Apa aja nih? Gini, gue jelasin dulu ya, santai. 18 plus untuk kamu yang berada di usia di bawah itu tidak boleh. Tapi emang iya kan di atas episode 9 ya? Berapa di atas episode berapa? Dari yang episode udah- pertama itu udah ada adegan syurnya banyak. Tidak untuk anak-anak ya, Inti. Jangan ditonton ya adik-adik, tolong. Kita tua, kita tua. Terus lain. Soalnya biasanya kita kalau nonton drakor itu kan kayak sweet, cowok cewek ketemu kayak wow, aku cinta kamu Anyong. Anyong lagi. Apa tuh namanya? Wah, ini. Bukan Waini. Sarangil gitu kan. Nah, ini tuh kayak terus kalau misalkan drakor yang lain itu kan dia kayak cuman kayak
plek doang gitu kan. Cuman plek. Kalau ini tuh kayak Kecup. ada banyak adegan lain gitu loh. Jadinya ini adalah konsep percintaan orang dewasa gitu sih ya, memang. tidak untuk ditonton dan dipraktekkan dan dialami untuk anak-anak yang tidak di usia dan masanya. Betul. Begitu. Selain adegan cur dong, kan pengen tahu yang lain. Itu termasuk penting ya. Udah tadi tentang gimana kita mempelajari kondisi psikologi, terus adegan syur. lalu yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga itu jadi The World of Merit ini akhirnya dia tuh melejit banget gitu lah ya. Jadi dia pemecah rekor drama Korea dengan rating tertinggi saat ini. Tapi kan drakor banyak. Oh, dia menang dong dari sekian banyak drakor. Gue males banget ngerosin dia tuh ya. Dia tuh kalau ngomong tuh nyebelin gitu bikin emosi. Gue lagi emosi apa gimana ya? Udah, gue akan tonton tapi dengan syarat gue harus mendapatkan sesuatu yang beda gitu perasaan gue gitu. Kayak kalau kata itu si bule di Oreo Supreme tayangan di Today TV itu, kita harus mendapatkan pengalaman spiritual gitu. Saat mencoba menonton sesuatu, gue harus membuktikan. Kira-kira menurut lo gue di episode berapa yang emosi? Kayaknya lo dari episode pertama emosi sih kalau gue lihat. Kalau gue emosian. Kayaknya ya aduh, ih males banget ya gue gini, gue udah boleh out kan belum sih? gue yakin banget nih lo pasti udah emosi dari episode pertama, kayak lo udah ngechat gue kayak sialan banget tuh ya, gue diracunin banget gitu gak sih people. Aduh ya udah, capek banget ya tapi seru tau gak sih ngebahas film-film kayak gini. Capek dengerin lo ngomong. Sabar. Enak tapi gue suka lo ajak ngobrolnya tuh di kasur gini. Jadi kalau gue males gue tinggal lempar-lemparin lo pakai bantal dan gue langsung cek mana filmnya. Gue lagi riset tentang fakta-fakta film The World of Merit. Nah, sudah terinfluence nih people. Baik, berhasil lo ya. Sudah mulai berhasil. Nah, film lain ada nggak? Gue belum nonton sih yang lain, Belum nonton. karena gue udah stuck dari episode 16 langsung wow, gue langsung mengatur emosi dulu. Oke, berarti gantian aja, ntar kapan-kapan gue yang ngasih Iya. cerita tentang film-film gue. Tapi agak beda kalau film-film gue. Nah, genre lu apa nih? Jadi pokoknya kalau lo kan suka yang drakor, gue tuh suka yang misteri-misterian gitu, kayak thriller gitu. Gantian lo harus nonton. Tapi setelah gue menyelesaikan nonton 16 episode dulu, Oke. langsung jadi Ioni. Ioni. Gimana sih gini ya? Kayak gitulah pokoknya. Udah closing, gue mau nonton cepetan. Closing. Oke people, kita tunggu ya rekomendasi film dari Angie. Sekarang waktunya Enjang dan Rosi bobo dulu sambil mencari inspirasi dan nonton film yang barusan Rosi bilang. Dain people, itu Dain people's way. Annyeonghaseyo. Kok nggak sih?